Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat? Ya, kita harus tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar pembelajaran 3. Coba lihat gambar berikut. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Jadi di sini ada gambar yang berisi Dayu beserta ayah dan ibu senang sekali merawat tanaman. Ini adalah contoh lingkungan yang sehat. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas memetik daun-daun. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimatannya? Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kalimat tanya. Dapatkah kamu membuat pertanyaan? Pertanyaan yaitu diawali dengan kata tanya. Kalau di sini ada siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Ayo kita belajar. Kalau kata siapa, contohnya bagaimana? Siapa itu menanyakan nama orang. Boleh bapak, ibu, atau Reni, Budi, dan lain sebagainya. Intinya adalah nama orang. Contohnya, siapa yang suka berkebun? Jawabannya Dayu. Kalau di mana menanyakan tempat. Di mana ayah Dayu menanam buah dan sayur? Di halaman belakang rumah. Misalkan contoh lain, di mana Najwa bersekolah? Jawabannya di SDN Jombatan 3. Kemudian berapa, yaitu menanyakan jumlah atau banyak. Contohnya, berapa buah yang dirawat oleh Dayu? Misalkan jawabannya 3, 4, berarti itu menanyakan banyak. Kalau kapan, menanyakan waktu. Kapan tanaman harus disiram? Atau contoh lain, kapan kamu pergi ke Surabaya? Jawabannya besok atau tanggal 10 begitu. Kalau apa, menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa yang dipetik oleh Ibu Dayu? Buah pohon. Atau apa yang kamu lakukan? Jadi sesuatu. Oh, aku sedang bekerja misalkan. Sudah paham ya? Sekarang tugasnya yaitu buatlah kalimat tanya. Jadi di sini ada di buku tema, dicari sendiri ya, yaitu contoh nomor 1. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Kalau nomor 1, jawabannya ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, kata ayah Dayu ini kan di garis tebal. Berarti pertanyaannya yaitu yang menanyakan ayah Dayu. Tadi Bu Siska sudah bilang kalau yang ditanyakan adalah nama orang, maka pertanyaannya adalah siapa. Nah, sudah paham? Dikerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 5. Boleh langsung, boleh di buku halus bagi yang meminjam. Ingat, ini adalah tugasnya. Nah, kreasi berupa hiasan. Setelah kita belajar tentang kalimatannya, kita akan belajar mengkreasikan hiasan dari bahan buatan berikut. Ini adalah karya seni imajinatif. Termasuk ya. Jadi di sini bentuknya bunga.
Berasal dari manakah ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Cara membuatnya, pertama aku membuat bunga dari kertas tisu. Jadi bisa kita tahu bahwa karya tersebut berasal dari kertas tisu. Nomor 1, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Nomor 2, setelah dilipat, diikat ujungnya menggunakan benang. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Nah, setelah kita tahu ya cara membuat karya seperti itu, maka kita akan kembali lagi bersama Dayu. Dayu yang suka sekali dengan pohon mangga. Nah, ada berapa pohon mangga ini? Coba ada berapa kantung? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik memuat 1 kilo. Ini jadi di sini satu plastik ini 1 kilo. Lah kalau ini ada 5 plastik berarti berapa? 1 kali 5 berarti jawabannya 5 kilo ya. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Nah, di sini 5 kilo. Kalau ini 15 kilo. Kalau yang kecil 5 kilo, yang besar isinya 15 kilo. Sekarang kita akan belajar membandingkan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ya, ini adalah lebih besar dari, yang ini adalah lebih kecil, yang ini adalah sama dengan. Bagi yang belum tahu, nomor 1, ya jelas ya 5 kilo lebih besar. Kalau nomor 2, 25 ons dan 2 kilo, kita samakan dulu. Ingat 2 kilo ini berapa ons? Yaitu 200 ons. Lah 200 dengan 25 ons. Maaf, di sini 2 kilo bukan 200 ya, tapi 20. 20 dan 25 lebih besar yang mana? Jelas ya, lebih besar yang 25. Berarti jawabannya lebih besar. Nomor 3, 40 ons dan 4 kilo. Sama seperti tadi, di ini dijadikan dulu ons. Berarti berapa? Ini kan 40 ons. Ini dan ini sama apa beda? Sama. Berarti jawabannya apa? Sama dengan nomor 4. 50 ons dengan 2 kilo. Sama caranya, yaitu disamakan dulu. Ingat, disamakan dulu. 2 kilo itu berapa? 20 ons. 20 dan 50 lebih besar mana? Ya, pasti lebih besar 50. Nomor 5 sama, ya kan? Oke, sudah paham ya. Bagi yang belum paham bisa menghubungi Bu Siska. Lanjut, tuliskan hal yang kamu sukai. Misalkan, oh yang paling aku sukai matematika, yang masih sulit untukku adalah PPKN. Misalkan, maka kamu yang akan bertanya kepada Bu Siska boleh tentang PPKN. Ini bukan tugas ya. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 4. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pohon. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh karena tanaman kaktus itu bisa tumbuh di tempat kering. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, berikut adalah gambarnya. Ada berbagai macam tanaman hias, salah satunya adalah kaktus. Jadi ini adalah kaktus. Kaktus ini bisa tumbuh di tempat kering, contohnya di padang pasir. Bisa dilihat sendiri di internet ya. Bersama dengan teman, susunlah kalimat berikut. Ayo kita susun bersama-sama. Gunakan huruf kapital di awal kalimat dan gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1, dapat kaktus di mana tumbuh? Bagaimana jawabannya? Di mana kaktus dapat tumbuh? Ya, di sini menanyakan apa? Menanyakan tempat karena di mana? Ini tempat, catatannya tempat. Di tempat kering jawabannya. Nomor 2.
Air menyimpan kaktus di mana? Sama, di mana kaktus menyimpan air, menanyakan tempat. Nomor 3, bentuk daun bagaimana kaktus. Kira-kira apa? Bagaimana dulu? Jadi ini kata tanyanya dulu. Kan sama ini juga. Intinya kata tanya harus diletakkan di awal biar lebih mudah. Bagaimana bentuk daun kaktus? Nomor 4, menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Ayo, mana yang harus didahulukan? Yaitu siapa? Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Nomor 5, kapan menyiram Siti kaktus? Berarti jawabannya, loh Bu, kok Sitinya besar? Kenapa Sitinya besar? Karena huruf kapital. Apakah ini yang pertama? Bukan. Mana yang pertama? Yaitu kapan. Berarti jawabannya kapan Siti menyiram kaktus. Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga. Kita balik lagi. Nah, ini adalah tanaman hias di dalam pot, menggantung di atas teras rumah Ibu Dayu ya. Ada pot yang beratnya 5, ada yang 2, yang kecil 2. Jadi ini jenis kaktus itu ada banyak. Nah, contohnya seperti ini. Yang kecil 2 ons, yang besar 5 ons. Diingat-ingat, akan ada hubungannya dengan soal berikut. Kita pelajari bersama. Yang besar ada 5, yang kecil 5. Tapi yang besar ini tadi kalau 1 5, berarti 5 kali 5. Satu pot ini tuh 5. Kalau ada 5 berarti kan 5 kali 5. Sedangkan ini satu ini nilainya 2. Kalau duanya ada 5 berarti 2 kali 5. 2 kali 5 10. 5 kali 5 25. Berarti mana yang lebih besar? Iya, yang lebih besar adalah yang besar karena 25. Nomor 2, yang kecil ada 6. Berarti di sini 2 kali 6 12. Sedangkan yang besar ini 5. 5 kali 2 10. 12 dan 10 lebih besar yang mana? Jelas lebih besar yang 12. Lanjut nomor 3 ya. Di sini ada 10, di sini 35. Mana yang lebih besar? 35. Yang belum paham langsung menghubungi Bu Siska ya. Nah, kita warnai bersama-sama. Kita beri huruf centang. Saya dapat menyusun kalimat dengan baik? Ya, harus. Saya dapat membaca bacaan dengan nada intonasi yang benar? Ya, harus. Saya dapat membuat bunga dan tangkainya? Iya, harus. Saya dapat menghitung? Iya, jadi semuanya harus bisa. Tetapi tugasnya ingat ya yang tadi, yaitu menyusun kalimat atau membuat kalimat tanya. Oke, diingat-ingat tugasnya. Sekian dari Bu Siska. Semoga kalian tetap sehat, selamat mengerjakan. Jangan lupa ya tugasnya. Tugasnya nanti Bu Siska akan foto. Oke, sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.